Untuk bapak dan ibu boleh silakan masuk ke ditunggu. Ya, terima kasih. Selamat siang kalian semua. Selamat siang. Sehat? Jadi kalian tahu nggak kenapa saya panggil kalian di sini? Persoalan yang mereka berdua ya? Jadi saya mendapat aduan dari mereka bahwa mereka ini dipecat dan tidak diberi pesangon. Saya sudah mendengar cerita dari mereka. Apa boleh saya mendengar cerita dari kalian dan ceritakan kronologisnya bagaimana? Oh, baik. Jadi gini, Bu. Sebelumnya Ibu Pak Cabang izin saya menjelaskannya kronologisnya. Jadi mereka berdua ini adalah karyawan saya, karyawan PT D2 Logistik. Itu bergerak di bidang pengiriman barang. Jadi si saudara Ibu ini adalah karyawan kami, yaitu di jabatannya kurir, dan Penny ini adalah karyawan kami juga, yaitu di admin office. Nah, jadi kronologisnya mereka ini bersekongkolan soal penimbunan barang customer. Nah, jadi si saudara ini seolah-olah dia mengatakan terlambat. Rupanya itu sudah kami ingatkan lewat belum kami kasih SP sebenarnya, Bu. Tapi si saudara ibu ini masih mengulang kesalahannya sama, Bu. Jadi dia ini penimbun barang customer dan bersekongkol dengan si saudari Penny. Nah, saudara ibu ini mengambil barang itu untuk dijualnya lagi, Bu, ke orang lain. Saya nggak tahu, di pihak ketiga atau siapapun itu, saya nggak peduli. Tapi itu jelas sudah merugikan perusahaan, Bu. Dan si Penny ini rupanya dia ini memanipulasi data-data barang-barang customer, Bu. Nah, jadi sudah kami kasih SP1 buat mereka jangan mengulanginya lagi. Tadi. Nah, jadi mungkin saya lanjutkan. Nah, jadi entah mereka bagaimana mendapatkan keuntungan dengan cara seperti itu, saya tidak tahu. Tapi itu jelas merugikan perusahaan kami. Kan benar kan, bukan? Benar. Nah, jadi ya mau nggak mau kami kasih SP2 dan kami gaji 40%, dipotong gaji 40%. Nah, oke, 1 bulan kami gaji setengah persen. Nah, sudah kami kasih waktu juga untuk 3 bulan, jangan mengulangi lagi. Tapi tetap masih, Bu, mereka ulangi. Ya, jadi mau gimana lagi, Bu? Sudah diperingatkan, besar kasih SP1 dan 2, ternyata masih mereka lakukan. Ya, kami sebagai perusahaan bisa dibilang terbesar di Indonesia ini, Bu, ya kami menanggapi permasalahan dengan tegas. Kami tidak ada toleransi. Sudah kami kasih surat perjanjian kerja untuk mereka, ya itu sudah risiko mereka kalau mereka mau bersalahan. Dan mereka menuntut kami minta pesangon. Sedangkan surat perjanjian sudah jelas. Masalah kalian ini sudah banyak merugikan perusahaan. Mau minta pesangon, mikir saya menafkahi anak suami, anak istri, tapi cara nggak becus, merugikan pihak-pihak yang lain. Kalian punya bukti apa kok kalian bisa ngomong seperti itu? Buktinya, Bu, ada CCTV, sebuah CCTV itu sudah jelas tertera di situ. Ada pihak si Penny dan pihak si Ibni, di situ sudah jelas. Terus kemudian data-data dari si Penny ini, kemudian data dari karyawan itu dicocokkan tidak cocok. Ada kesalahan si dari Penny.
Terus kemudian ada video customer, itu banyak sekali Bu. Customer itu komplain kepada perusahaan kami. Kan mereka juga sudah lama kan bekerja. Kok kalian nggak memberi mereka pesangon begitu saja? Harusnya kalian cari tahu dulu dong apa alasan mereka buat seperti itu. Kok nggak diberi pesangon begitu saja? Mereka ini sudah lama bekerja, nggak adil buat mereka. Karena di kontrak kerja itu Bu, itu sudah tertera bahwasanya kalau karyawan membuat kesalahan itu memang sudah dikasih peringatan. Tadi yang dibilang Bapak HRD, peringatan lisan itu sudah diperingatkan bahwa ada kesalahan di situ. Ternyata tidak ada perbaikan dari mereka. Terus kemudian di kelang beberapa bulan dia melakukan kesalahan yang sama, diperingatkan surat peringatan pertama masih saja. Terus kemudian kelang 3 bulan lagi baru kesalahan, melakukan hal yang sama, diperingatkan surat peringatan kedua. Nah yang ketiga ini mereka juga melakukan hal yang sama dan mereka tidak ada kapok-kapoknya. Jadi sepatutnya kami selaku kepala cabang harus melakukan tindakan yang tegas. Begitu. Tapi kalau menurut saya ya juga tetap nggak fair sih buat kalian, kan juga nggak melihat cara kerjanya mereka dulu gimana. Mereka juga kerja kan udah lama, kok tiba-tiba dia nggak dikasih pesangon gitu saja. Gak cocok deh menurut saya. Kemarin sudah Bu, kemarin di perjanjian kemarin di pertemuan ketiga memberikan SPG 3 itu kami memberikan toleransi kepada mereka bahwasanya akan memberikan gaji atau pesangon itu sebesar 10%. Kayak gitu. Kalian menerima nggak kalau kalian dikasih 10%? Kami tidak terima. Bu. Bagaimana? Hanya 10% itu. 10%. Karena dari undang-undang yang kami baca, dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwasannya karyawan yang bekerja dari 5 tahun atau lebih berhak menerima gaji sebesar 6%, 6 bulan gaji. Karena di sini di kontrak kerja kalian sudah menandatanganinya. Kalian sudah setuju bahwasanya di kontrak tersebut itu mengatakan bahwa apabila karyawan tidak mengindahkan, ya, kemudian berkata kasar. Kemarin kan saya lihat kemarin juga kayak gitu, nada tinggi pada atasan kan. Terus kemudian tindakan yang kurang mengenakan, seperti kemarin menyobek kertas di sini di depan kami. Kalian kan sebagai karyawan seharusnya kalian menghormati. Dari mana baik loh. Tapi dengan cara seperti itu, oh gimana kalian mau minta toleransi? Cara kalian begitu, mari. Dan kami sudah memberikan toleransi, sudah memberikan pesangon. Tapi menurut saya juga mereka juga berhak mendapatkan pesangon yang cukup bagi mereka. Ya berhak, memang. Mereka inginkan. Ya memang berhak. Tapi kan, oke, mungkin di beberapa perjanjian kontrak memang ada kesalahan yang tidak terlalu buruk, tetapi mereka ini sudah dikategorikan kesalahan yang sudah fatal dan buruk dan sudah banyak merugikan perusahaan. Dan sudah perjanjian kerja bahwasannya yang melanggar sanksi-sanksi fatal dan buruk dan sudah banyak merugikan perusahaan. Dan sudah perjanjian kerja bahwasannya yang melanggar sanksi-sanksi yang terlalu berat ini tidak ke pesangon, Bu. Oke, mungkin yang tidak terlalu berat, oke, masih kami kasih pesangon. Tapi mereka ini sudah banyak merugikan perusahaan, Bu. Tapi mereka kan sudah lama bekerja. Kok kalian nggak ngasih pesangon ke mereka? Gak apa-apa sih, kan mereka juga sudah dipecat. Tapi kalian harus memberi dia pesangon juga dong. Sudah Bu, kemarin sudah kasih Kan sudah tahu, Iya, Bu. pesangonnya itu juga nggak cukup bagi mereka. Terlalu kecil bagi kami, Bapak Ibu. Kami menuntut penuh hak kami. Oke, bagi kalian terlalu kecil. Tapi masalah yang kalian perbuat itu terlalu besar untuk perusahaan. Mikir. Jadi begini saja deh, kalau tidak menemukan titik
terang bagaimana saya anjurkan saja kasus ini kita serahkan ke pengadilan saja. Nah, saya lebih setuju karena ini masalah besar, rugikan banyak pihak. Iya. Ya, kalian mau tanggung jawab apa? Bagaimana, kalian setuju nggak kalau dibawa ke pengadilan saja? Kalau kami setuju karena kami ingin Kami menerima hak menuntut hak kami. kami. Silakan. Kita lihat di pengadilan saja ya, siapa yang benar dan siapa yang salah. Oke, Oke, baik. terima kasih ya. Siapilah bukti. Kami tidak terima dengan keputusan ini. Kami akan melaporkan keputusan kalian kepada pihak yang berwenang. Silakan lapor. Minta meja, gitu. Harus di PHK. Iya. Ya. Hah? Tunggu saja panggilan. Iya, silakan. Iya, silakan.